Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini diberikan kesehatan dan semoga rekan-rekan sekalian juga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan secara fisik dan juga secara ruhiyah. Salawat salam selalu terucapkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita ikuti tuntunan sunnah-sunnah beliau, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, yang insya Allah kita termasuk kategori umat beliau dan mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas terkait tentang usul fiqh dan qawaid fiqhiyah. Untuk pertemuan pertama ini kita bicara muqaddimah dalam usulul fiqh. Maka secara keseluruhan pertemuan kita dalam satu sesi ini ada beberapa materi yang akan kita selesaikan. Tapi nanti dalam pembuatan video ini kita akan pecah atau kita akan detailkan secara singkat satu persatu. Maka pada video pertama ini kita akan diskusikan terkait tentang definisi dan cakupan usul fiqh, agar rekan-rekan memiliki gambaran secara utuh terkait tentang definisi dan juga cakupan-cakupan dalam ilmu usul fiqh ini. Terkait tentang yang kedua, yang ketiga, yang keempat, nanti kita akan breakdown pada video yang selanjutnya. Perlu diketahui teman-teman sekalian bahwasanya ketika kita bicara terkait tentang usulul fiqh, maka di sini ada dua kalimat atau dua kata, yaitu al-aslu dengan al-fiqh. Al-aslu dengan al-fiqh. Maka usulul fiqh ini menjadi kalau dalam bahasa namanya mudhaf ilaih, di mana ada satu bersandar kepada satu kalimat yang lain atau kepada kata yang lain. Maka kata usul ini merupakan kata jamak dari kata-kata al-aslu. Maka al-aslu, terus al-aslani, terus al-usul atau aslun, aslani, usulun. Yang artinya apa? Secara etimologis artinya adalah apa? Berakar, berasal, pangkal, asal, sumber, pokok, induk, pusat, asas, dasar, semula, asli, kaidah, dan silsilah. Ini disebutkan dalam kitab Al-Munawwir. Maka sebenarnya kata al-aslu itu memiliki makna yang banyak sekali. Di antaranya yang paling simpel adalah asal, atau dalam bahasa Indonesia juga asal, pokok. Jadi pangkal, foundations, akarnya. Jadi disebut dengan al-aslu. Nah, ini pengertian dari al-aslu. Terus al-fiqh bagaimana? Menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Allah yarham, salah satu ulama kontemporer kita yang Allah SWT ambil tidak lama jauh-jauh dengan kita ini. Masih tahun di 2016-2017. Maka usul fiqh ini memiliki berapa makna arti, diantaranya apa? Yaitu dalil. Ketika kita bicara usul itu namanya dalil secara pengertiannya. Terus ada istilah yang lain namanya qaidah atau qawaid, namanya dasar atau pondasi sesuatu. Terus dimanakan dengan ar-rajih, yang artinya dikuatkan, yang terkuat atau makna sebenarnya. Dilanjutkan lagi namanya bentuk yang dikiaskan atau dianalogikan. Jadi ada namanya al-aslu sama al-far'u. Jadi asal pokoknya, terus far'u adalah cabang nanti yang dikiaskan. Setelah itu ada namanya mustashab, yaitu memberlakukan hukum yang sudah sejak ada semula sebelum ada dalil yang mengubahnya. Jadi memang sudah ada hukum ketentuan yang diberikan. Nah, terus al-asl di sini dalam kajian ini maksudnya adalah dalil, sehingga secara etimologis pengertian usul fiqh adalah dalil fiqh. Maka secara simpel usul fiqh ini kalau dimaknakan secara makna atau usulnya, fikihnya ini apa? Dalil fiqh. Jadi ketika kita bicara fikih, produknya, hukum-hukumnya itu, terus ketika kita bicara usul fiqh adalah landasannya, maka disebut dengan dalil fikih. Itu secara mudahnya kita bicara di usul fiqh. Nah, selanjutnya menurut Profesor Wahbah Zuhaili, Syekh Wahbah Zuhaili menyatakan, maka al-fiqh dimaknakan dengan kalimat yaitu mengerti. Al-fiqhu, al-fahmu, yaitu mengerti, paham, itu disebut dengan fiqh. Pemahaman yang mendalam tentang suatu terkait tentang suatu tujuan, suatu ucapan atau perbuatan dan perbuatan. Kalau definitif makna fikih kita apa itu? Yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah,
yang digali dari sumber-sumber yang terperinci. Maka ilmu-ilmu terkait tentang al-ahkam syar'iyyah. Al-ilmu yabhatsu an ahkam syar'iyyah, terus dibilangnya al-amaliyah, yang sifatnya adalah praktek secara amaliyah. Terus dari mana? Yang mana diambil atau digali dari sumber-sumber terperinci, yaitu dengan dalil-dalil yang secara terperinci. Ini disebut dengan fikih. Nah, terus atau disebutnya fikih itu apa? Koleksi hukum-hukum syariah. Jadi kompilasi koleksi hukum-hukum syariah yang bersifat amaliyah, sifatnya praktek, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dari definisi tersebut diketahui bahwa pembahasan ilmu fikih ada dua macam. Ketika kita bicara ilmu fikih terkait tentang praktek dari atau amaliyah dari dalil tersebut, maka dibagi menjadi dua. Yaitu apa? Pertama adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai pengetahuan manusia yang praktis sehingga hukum mengenai keyakinan, i'tiqad bukanlah pokok dari bahasan ilmu fikih. Jadi ini hanya bicara terkait tentang hukum-hukum syara, tidak bicara terkait tentang i'tiqad, yaitu keyakinan, maka tidak masuk dalam cakupan ilmu fikih. Sedangkan yang kedua, pembahasannya yaitu apa? Objek kajian usul fiqh adalah dalil-dalil terperinci pada setiap permasalahan. Maka ini menjadi berbeda terkait tentang fikih dan ilmu usul fiqh. Nah, terus ketika kita gabungkan tadi dua makna usul fiqh, yaitu apa? Pangkal dan asal dari ilmu fikih. Maksudnya bagaimana? Maka dinyatakan menurut Ar-Raji, yaitu apa? Koleksi metode fikih yang bersifat global. Cara mengeluarkan hukum fikih dan keadaan orang yang mengeluarkan hukum fikih. Jadi menurut Ar-Raji, terkait tentang usul fiqh dimaknakan dengan apa? Yaitu satu metode fikih. Jadi metode fikih yang bersifat global, sifatnya nanti global. Dengan cara mengeluarkan apa hukum-hukum fikihnya dan keadaan orang yang menghukumnya, yaitu sebenarnya mujtahid. Orang yang mampu untuk mengambil satu kesimpulan dari dalil-dalil dalam fikih, maka nanti disebut sebagai mujtahid, orang yang berijtihad. Itu seperti itu. Dilanjutkan lagi dalam mazhab Syafi'i mendefinisikan usul fikih itu apa? Ilmu untuk mengetahui dalil-dalil fikih secara global. Metode istinbat, metode pengambilan hukum, dan persyaratan mujtahid. Jadi mujtahid ini diberikan syaratnya, tidak serta-merta siapapun menjadi mujtahid mutlak. Tapi kalau misalkan mujtahid dalam beberapa kategori dari ruang lingkup pengetahuan atau ilmu pengetahuan, maka nanti ada cakupannya sendiri. Sedangkan mazhab yang lain, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali menyatakan apa? Yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah yang bahas tentang metode istinbat, metode pengambilan hukum dari dalil-dalil yang terperinci atau disebut juga dengan ilmu kaidah-kaidah fikih. Nah, itu disebutkan seperti itu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Selanjutnya, kalau kita berkaca, bagaimana perbandingan antara ilmu usul fiqh dan ilmu fikih? Maka kalau kita melihat di sini, ada beberapa perbedaan yang mencolok. Maka tujuan dari ilmu usul fiqh adalah menurunkan hukum fikih dari indikasi yang ada pada sumbernya. Jadi usul fiqh ini adalah satu metode, di mana metode ini untuk menurunkan kepada hukum fikihnya. Sedangkan fikih, yaitu apa? Produk yang lahir dari usul fiqh tersebut. Produk akhirnya. Dan keduanya merupakan disiplin ilmu yang berbeda. Maka fikih adalah hukum itu sendiri, sedangkan usul fiqh adalah metode dari hukum. Jadi usul fiqh ini adalah metode untuk kepada produknya, yaitu fikih, hukum fikihnya. Sedangkan fikih adalah merupakan produknya tersebut. Maka kalau kita melihat dari tabel di sini, rekan-rekan sekalian, maka usul fiqh dan fiqh ditinjau dari objek, maka usul fiqh merupakan metodologi penerapan hukum. Sedangkan objek kajiannya adalah fikih. Kalau fikih itu sendiri adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Itu di fikih. Terus konsentrasinya apa dalam usul fiqh? Maka konsentrasi dalam usul fiqh adalah metode yang digunakan dalam deduksi. Beberapa peraturan yang terdapat di dalam sumber tersebut. Jadi ada tata caranya untuk mengambil hukum tersebut. Jadi metodenya. Sedangkan dalam fikih konsentrasinya yaitu apa? Pengetahuan dari peraturan detail hukum Islam dalam berbagai cabangnya. Ini kalau kita melihat perbedaan antara usul fiqh dan fikih. Sedangkan usul fiqh dengan qawaid fikih ya. Maka apa perbedaannya? Ketika kita melihat di usul fiqh, yaitu kaidah atau metode yang dipergunakan oleh fuqaha dalam menggali hukum syara' agar tidak terjadi kesalahan.
Sedangkan kalau kita bicara qawaid fikih itu apa? Yaitu himpunan-himpunan hukum-hukum syarak yang serupa atau sejenis disebabkan adanya titik persamaan atau adanya ketetapan fikih yang merangkaikan kaidah tersebut. Jadi ini merupakan himpunan hukum syarak yang dihimpun oleh para ulama dengan satu titik tertentu yang sama. Maka nanti bisa untuk dipadankan dari masalah-masalah tersebut dan dimasukkan dalam kaidah qawaid fikih. Terus dilanjutkan lagi dalam usul fiqh, maka dasar untuk menggali hukum-hukum fikih yang bermacam-macam dan dapat dihubungkan antara satu dengan yang lain. Sedangkan qawaid fikih disebutnya adalah ruang lingkupnya, yaitu masalah-masalah fikih yang mempunyai titik persama atau titik permasalahan yang sama, seperti itu. Nah, apa objek dari usul fiqh? Kalau kita melihat dari pembagian Imam Al-Ghazali dalam kajian usul fiqh, beliau punya kitab namanya Al-Mustasfa fi Usulul Fiqh, maka di sini dibagi menjadi 4. Yaitu apa objeknya? Pertama adalah pembahasan hukum syarak. Jadi hukum syarak itu dibahas secara detail dalam usul fiqh. Dan yang berhubungan dengannya seperti hakim, mahkum fi, dan mahkum alaih, yaitu hakim Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memiliki hukum, yang menurunkan hukum. Mahkum fi dan mahkum alaih. Mahkum fi adalah hukum itu sendiri, dan mahkum alaih adalah orang yang terkena hukum itu, mukallaf, seperti itu. Itu manusia, jin, manusia dan jin, yaitu mukallaf. Terus yang kedua, pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil hukum. Maka pembahasan selanjutnya yang ketiga adalah pembahasan tentang cara mengistinbatkan atau mengkonklusikan, menarik satu hukum dari sumber-sumber dan dalil tersebut. Dan yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, yaitu apa? Pembahasan tentang ijtihad. Bagaimana seorang mujtahid, seorang yang pada level mujtahid, nanti dia bisa berijtihad. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau menjelaskan tentang objek kajian usul fiqh, ilmu usul fiqh itu di dua bagian yang besar. Apa itu? Yaitu dalil-dalil secara global. Terus yang kedua adalah hukum syarak atau ahkam syar'iyyah. Nah, itu sendiri. Jadi pengklasifikasinya cuma 2 objek dari usul fiqh yang dinyatakan oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Selanjutnya, cakupan usul fiqh. Apa cakupan dari usul fiqh? Maka menurut pendapat Dr. Abdurrahman Dahlan, maka ada cakupan pembahasan usul fiqh tersebut. Pertama adalah sumber dan dalil hukum. Cakupan usul fiqh yaitu posisi pembahasannya pokok adalah sumber dan dalil hukum. Tidak hanya membicarakan kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum, akan tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lafaznya, tingkat kepastian dan ketidakpastian tujuan tunjukkan maknanya. Jadi ada yang sifatnya pasti, qat'i dilalah, ada dhannid dilalah, itu nanti dibahas secara detail. Yang kedua, kaidah-kaidah dan cara menerapkan kaidah-kaidah tersebut pada sumber dan dalil hukum. Yang ketiga, mujtahid dan ijtihad, yaitu orang yang melakukan ijtihad, melakukan satu proses untuk mengambil satu hukum tersebut. Kaidah-kaidah dalam dalil hukum harus diterapkan secara benar dan dilakukan oleh orang yang ahli. Maka tidak sembarangan, setiap orang itu tidak bisa berijtihad, tapi tentunya ada ketentuan untuk pada level orang yang sudah mencapai pada level mujtahid. Hukum-hukum syarak, maka hasil akhir dari pembahasan usul fiqh adalah hukum-hukum syarak yang dihasilkan, yaitu hukum-hukum itu sendiri. Ini menurut Dr. Abdurrahman Dahlan. Cakupan usul fiqh selanjutnya, kita melihat, maka fokusnya kepada apa? Yaitu sumber hukum Islam. Metode yang diturunkan dari sumber materi syariah dan juga mengatur praktek dari ijtihad tersebut. Ini menurut Profesor Dr. Hashim Kamali. Maka sumber dari syariah itu terbagi menjadi 2. Apa itu? Yaitu sifatnya wahyu dan yang kedua ghairu wahyu atau selain wahyu. Maka ada namanya naqli, ada namanya akli. Naqli itu artinya apa? Yaitu sifatnya datang dari Allah SWT dan Rasulnya. Itu sifatnya adalah revelations atau wahyu. Sedangkan yang bukan wahyu yaitu dari akal. Di mana akal ini dituntun oleh wahyu. Tidak sembarangan kita menggunakan akal pikiran. Maka di mana wahyu menghasilkan fakta dasar dan indikasi yang dapat diturunkan peraturan mendetailkannya darinya. Sedangkan yang bukan wahyu berupa akli menghasilkan metodologi dan petunjuk prosedural untuk meyakinkan pemenuhan yang benar dari sumber wahyu. Ini sebenarnya tetap merujuknya kepada wahyu, tapi karena absen dari wahyu tersebut, logika yang memang bukan dari wahyu itu dituntun oleh wahyu agar tidak melenceng dan tersesat secara jauh. Nah, selanjutnya beberapa penulis menyatakan bahwa usul fiqh adalah metodologi hukum, namun pernyataan ini kurang lengkap. Yaitu usul fiqh pada sebenarnya adalah apa?
pengetahuan dari sumber dan metodologi hukum di mana Al-Quran dan Sunnah merupakan sumbernya. Ini menurut Hashim Kamali. Tujuan dan manfaat usul fiqh. Apa tujuan dan manfaat dari usul fiqh? Menurut Profesor Dr. Amir Syarifuddin, yaitu tujuan yang hendak dicapai dari ilmu usul fiqh adalah apa? Yaitu untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil syara' yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara' yang bersifat amali, yang ditunjukkan oleh dalil tersebut. Maka dua maksud tersebut yaitu apa menurut Profesor Dr. Amir Syarifuddin, yaitu dua hal. Yaitu apa? Ketika kita sudah memahami, mengetahui metode dalam usul fiqh, maka ketika kita dapati masalah yang baru dan tidak mungkin ditemukan dalam kitab fikih terdahulu oleh ulama-ulama terdahulu, maka kita bisa mencari jawaban hukum terhadap masalah-masalah yang baru ini dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama-ulama terdahulu. Jadi artinya ketika kita menemukan satu masalah baru dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih terdahulu, tapi kita bisa menerapkan kaidah-kaidah dari hasil kompilasi yang sudah dilakukan oleh ulama terdahulu. Yang kedua, yaitu apa? Apabila kita menghadapi masalah hukum fikih yang sudah terurai, sudah ada paparannya dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya, kita bisa merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Jadi ternyata implementasinya sulit. Tidak bisa diimplementasikan, maka nanti bisa untuk memunculkan satu kaidah baru yang tentunya tidak menyalahi dari apa-apa yang telah ditetapkan sesuai dengan ekstraksi oleh ulama-ulama terdahulu. Nah, perkembangan ilmu usul fiqh. Bagaimana perkembangan ilmu usul fiqh? Ada beberapa pertanyaan. Apakah ilmu usul fiqh ini sudah ada di zaman Rasulullah atau para sahabat? Atau bagaimana ini perkembangannya? Maka menurut Abu Zahrah, salah satu ulama Mesir, kenamaan Mesir, beliau menulis dalam kitab usul fiqh beliau, maka dalam praktek yaitu telah muncul berbarengan dengan munculnya fikih. Ketika fikih itu muncul, maka usul fiqh pun berbarengan. Kenapa? Karena usul fiqh adalah metodenya dan fikih adalah sumbernya. Maka secara metodologis fikih tidak terwujud tanpa adanya metode istinbat, metode pengambilan hukum. Dan istinbat merupakan bagian dari usulul fiqh, yaitu cara pengambilan hukum. Dalam melakukan ijtihad secara praktis, mereka telah menggunakan kaidah-kaidah usul fiqh, meskipun belum dirumuskan dalam satu disiplin ilmu. Jadi, ketika kita melihat, misalkan di zaman Rasulullah Muhammad SAW, usul fiqh itu sudah ada. Tapi, tidak terperinci dalam bentuk satu disiplin ilmu, keilmuan. Maka, misalkan di antara para sahabat yang melakukan istinbatul hukum, gitu, siapa? Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, dan banyak yang lain. Mereka tidak mungkin mengeluarkan hukum istinbat, itu mengambil satu hukum, yaitu tanpa mengetahui dasar-dasar dan batasan-batasan usul fiqh. Meskipun secara jelas mereka tidak mengemukakan secara eksplisit langsung, ini namanya usul fiqh, tidak. Tapi mereka tentunya para sahabat ridwanullah alaihim, yaitu memiliki metode untuk mengambil hukum yang memang datang dari hukum-hukum syara' itu sendiri, dalil-dalil syara' itu sendiri. Maka perkembangannya, ini ada satu pertanyaan, apakah Imam Syafi'i sebagai penemu ilmu usul fiqh? Maka di sini kita mengetahui di antara beberapa perkembangan dalam ilmu usul fiqh. Maka Imam Syafi'i ini memberikan kontribusi yang sangat besar dalam ilmu ini. Maka usul fiqh ini sudah ada sebelum Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini di 150 Hijriah. Namun beliau yang menyusun kerangka keilmuannya. Jadi beliau mengkombinasi, menyusun kerangka batang keilmuannya dan membentuk usul fiqh menjadi disiplin ilmu pengetahuan tersendiri. Maka usul fiqh sudah ada zaman Rasulullah Muhammad SAW, di mana diambil dari peraturan yang diberikan oleh Rasulullah secara langsung. Setelah Rasulullah wafat, maka para sahabat melanjutkannya. Sedangkan Imam Syafi'i datang menggabungkan, mengkompilasi pengetahuan dari Imam Malik, yaitu al-hadis yang berpusat di Madinah, karena beliau murid dari Imam Malik. Dan juga beliau berhijrah, safar rihlah ilmiah, yaitu kepada Imam Abu Hanifah, yang beliau adalah ahlul ra'yi, tapi beliau tidak berjumpa langsung dengan Abu Hanifah, yaitu berjumpa dengan murid beliau, yaitu Imam Asy-Syaibani. Imam Asy-Syaibani. Maka karya yang fenomenal dari Imam Asy-Syafi'i, yaitu apa? Yang menjadi pedoman oleh ulama-ulama selanjutnya pada sampai hari ini dalam usul fiqh, yaitu apa? Kitab Ar-Risalah. Maka kitab Ar-Risalah ini kitab pertama kali secara batang ilmu usul fiqh itu dituliskan, dibukukan, ditadwin oleh Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i ini dinobatkan sebagai satu pencetus dari kompilasi untuk ilmu usul fiqh itu sendiri.
Maka pendekatan usul fiqh secara umum ini terbagi menjadi tiga, yaitu teoritis, usul asy-syafi'iyah atau thariqah al-mutakallimin, terus yang kedua deduktif, usul al-hanafiyah atau thariqah al-fuqaha, dan yang ketiga gabungan dari teoritis dan deduktif. Apa maksudnya? Pertama adalah pendekatan teoritis, maka ini berfokus kepada tampilan prinsip. Maksudnya apa? Pendekatan ini diadopsi oleh Imam Syafi'i dan mutakallimin, yaitu ulama kalam dan juga beberapa ulama dari Mu'tazilah. Imam Syafi'i menekankan kepada prinsip usul fiqh dengan karakter filosofis yang kompleks, tanpa memperhatikan hubungannya dengan fikih itu sendiri, serta aturan praktis pada fikih. Tiga karya terbesar dalam mengadopsi pendekatan ini adalah Al-Mu'tamad fi Usul Fiqh oleh ulama Mu'tazili, yaitu Abul Husain Al-Basri, terus kitab Al-Burhan Al-Juwaini, Al-Mustasfa Imam Al-Ghazali. Ketiga karya ini diringkas oleh Ar-Razi dan Al-Amidi. Pendekatan kedua yaitu deduktif, lebih cenderung mengembangkan sebuah sintesis di antara prinsip dan persyaratan dari kasus parsial. Nah, ini dipegang oleh mazhab Hanafi. Terus yang ketiga pendekatan yaitu penggabungan antara deduktif dan juga induktif. Di sini dinyatakan karya besar yang digunakan pendekatannya yaitu Badi An-Nizam Al-Jami' Bai Usul Al-Bazdawi. Ini punyanya Al-Bazdawi. Nah, seperti itu. Saya kira cukup. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Aku qouli hadza. Terima kasih. Semoga bisa dipahami dan kita akan diskusi nanti pada pertemuan sinkronus. Saya kira cukup. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.